Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Baik kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Dimohon ketua kelas untuk memimpin berdoa ya. Berdoa mulai. Selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, setelah ini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah. Baiklah, mohon untuk dipersiapkan terlebih dahulu buku paket dan buku tulisnya ya. Mohon untuk dipelajari terlebih dahulu sebelum Ibu menjelaskan materi yang akan dibahas pada pagi hari ini. Sudah? Oke. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama ada pengertian Al-Quran. Kata Al-Quran merupakan bentuk masdar dari kata qoro'ah yang mengikuti wazan fulam. Secara etimologi, Al-Quran artinya adalah bacaan yang dibaca, dilihat, dan ditelaah. Jadi Al-Quran adalah kalam Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang kita terima secara mutawatir, tertulis dalam mushaf mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas untuk dijadikan pedoman bagi umat manusia dan sebagai amal ibadah bila membacanya. Yang B, kehujahan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran itu sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum. Maka bila seorang mujtahid ingin menemukan hukum untuk suatu peristiwa, tindakan pertama yang harus ia lakukan adalah mencari penyelesaiannya dari Al-Quran. Selama hukumnya dapat diselesaikan dengan Al-Quran, maka ia tidak boleh mencari jawaban lain di luar Al-Quran. Yang poin C adalah macam-macam hukum dalam Al-Quran. Yang pertama, hukum-hukum akidah atau keimanan, yaitu terkait dengan kewajiban setiap mukallaf untuk meyakini Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, dan para rasul Allah dan hari akhir. Yang kedua, hukum-hukum akhlak, yaitu terkait dengan kewajiban mukallaf untuk berbias diri dengan keutamaan-keutamaan dan menghindari dirinya dari hal-hal kehinaan. Yang ketiga, hukum-hukum amaliyah, yaitu terkait dengan semua yang keluar dari seseorang mukallaf berupa perkataan, perbuatan, akad atau transaksi dan perdayagunaan yang dilakukannya. Yang poin D, sifat Al-Quran dalam menetapkan hukum, prinsip atau sifat-sifat tersebut. Yang pertama, tidak memberatkan. Semua hukum yang ditetapkan dalam Al-Quran tidak ada yang memberatkan dalam pengertian semua hukum tersebut berada dalam batas-batas kemampuan manusia. Karena ini mudah untuk dilaksanakan. Yang kedua, menyedikitkan beban. Sebagai konsekuensi prinsip tidak memberatkan, maka hukum di Al-Quran itu beban bagi mukallaf. Sedikit sebagai kalau merasa terlalu banyak dan berat dilaksanakan, maka ada rushah. Yang ketiga adalah pelaksanaan bertahap. Karena hukum yang di Al-Quran itu tidak memberatkan bagi manusia, maka sebagai hukum dilaksanakan secara bertahap. Contoh, pertahapan pelaksanaan hukum di Al-Quran adalah tentang pengharaman khamr. Dalam pengharaman khamr secara bertahap ini,
penting agar masyarakat Arab yang waktu itu suka minum khamr lebih siap untuk meninggalkan kebiasaan tersebut. Hal ini dapat dipahami dari waktu turunnya ayat-ayat tentang khamr secara bertahap. Yang keempat adalah membatasi yang mutlak. Ayat Al-Quran ada yang dalam bentuk mutlak tanpa adanya batasan-batasan dalam pelaksanaannya. Yang kelima, mengkhususkan yang umum. Banyak ayat-ayat Al-Quran dengan lafaz umum sehingga perlu ditaksis oleh sunnah Rasulullah SAW. Misalnya ayat tentang warisan ada pengecualian, yaitu para nabi tidak mewarisi, demikian juga anak yang membunuh orang tuanya dan anak yang kafir tidak mewarisi. Yang poin E adalah dalalah ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran dari segi kandungan maknanya dan dibagi menjadi dalil qat'i dan dzanni. Contoh dalil ayat-ayat qat'i dalam surat An-Nisa ayat 12 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, walakum nisfu mataroka aswajukum illam yakullahunna walad. Artinya, dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Dalalah ayat tersebut adalah qat'i, sehingga tidak boleh ditakwil dan dipahami selain makna yang ditunjukkan oleh ayat tersebut. Dengan demikian, maka suami mendapat bagian setengah dari peninggalan harta istrinya jika istri yang meninggal tidak memiliki anak. Contoh dalil ayat-ayat dzanni terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi wasariku wasarikotu fatau aidiyahuma jazaan bima kasaba nakala minallah wallahu azizul hakim, yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya atau sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kata tangan dalam ayat tersebut mengandung beberapa kemungkinan makna yang dimaksudkan. Apakah tangan kanan atau kiri? Apakah sampai pergelangan tangan saja atau sampai siku? Semua itu kemungkinan makna yang terkandung dalam lafaz tersebut yang menurut ulama usul fikih bersifat dzanni. Oleh sebab itu, seseorang mujtahid boleh memilih pengertian atau makna yang terkuat menurut pandangannya serta didukung oleh dalil lain. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika tidak, Ibu akan memberikan tugas untuk meresum bab Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang telah dipelajari pada pagi hari ini dalam kertas folio minimal 1 halaman saja ya. Kalau sudah bisa dikumpulkan. Belum? Sudah? Oke. Silakan dikumpulkan. Nanti Ibu nilai. Udah semua ya? Oke. Berhubung waktunya sudah hampir habis, Ibu akan memberikan sedikit tambahan untuk dikerjakan di rumah. Buku paket halaman 10 dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Sekian, mohon maaf kalau Ibu ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.